Shalom Alihim, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Sebelum saya melanjutkan tayangan ini, cek saja ya. Kalau Anda salah memposisikan Yesus yang harusnya Allah, Anda posisikan cuman jadi anak, cuman jadi putra, maka Anda atau gereja Anda telah merubah Yesus yang Tuhan jadi hantu. Ya, kalau Yesus ini masih sujud sama Bapa, ya, di surga Yesus masih sujud sama Bapa, berarti Yesus Anda rubah jadi hantu. Sujud sama siapa? Sujud sama Bapak Iblis. Cek saja ya. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS ya. Saya akan membuat tayangan begini ya. Ini sepertinya belum pernah ada yang membahas ya. Jika Allah tidak jadi manusia, apa yang terjadi? Jika Allah tidak jadi manusia, apa yang terjadi? Ya. Puji Tuhan, untungnya ya ada Pak Ustadz yang di atas rata-rata. Ini tulisannya Pak Ustadz ya. Tulisannya Pak Ustadz Ustadz 717 ya. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Waalaikumsalam warahmatullahi Isa Al-Masih ya. Kita bingkainya Indonesia ya. Indonesia, Pancasila, saling toleransi. Jika firman yaitu Allah untuk sedikit waktu selama 33 tahun tidak menjadi manusia namanya Yesus, apa yang akan terjadi? Jika Allah itu tidak jadi manusia namanya Yesus, yang kan firman ya, pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Lah kalau firman ini nggak jadi manusia untuk sedikit waktu selama 33 tahun, 33 tahun itu waktu time zone manusia ya, apa yang akan terjadi? Pertanyaan ini sekaligus menjawab kebalikannya. Mengapa Allah harus jadi manusia selama 33 tahun? Ya. Berikut ini akan terjadi jika Allah tidak menjadi manusia untuk sedikit waktu selama 33 tahun. Nomor 1, manusia yang mengenal kebenaran hanya Yahudi. Kalau Allah tidak jadi manusia ya, manusia seluruh bumi ini yang mengenal kebenaran hanya Yahudi. Hanya yang beragama Yahudi saja. Hanya di Israel. Bangsa lain seluruh dunia tidak bisa mengenal Allah yang benar. Ya. Ya. Kalau Allah tidak jadi manusia, yang bisa mengenal kebenaran itu hanya Yahudi di Israel sana. Nomor 2, Taurat dijalankan di Israel sampai hari ini, menjalankan 613 perintah dan larangan itu. Harus percaya kepada Tuhan Huruf Besar semua, harus sembelih kurban tiap tahun. Taurat itu khusus untuk Israel, hanya bangsa Israel yang bisa menjalankan Taurat. Kalau Allah tidak jadi manusia, maka Taurat itu tetap dijalankan, tetap berlaku sampai hari ini, dan itu khusus untuk Israel. Hari Paskah misalnya, hanya bangsa Yahudi yang mengalami peristiwa itu. Yang memperingati Paskah ya cuman bangsa Yahudi. Kalau Allah tidak turun tidak menjadi manusia, ya, yang merayakan Paskah Israel ya, terus Tauratnya masih dijalankan di sana ya. Nomor 3, ini yang paling penting, nomor 3. Bangsa lain di luar Israel termasuk Indonesia tidak mempunyai peluang atau kesempatan bisa selamat masuk surga. Gawat toh. Kalau Allah tidak jadi manusia, kekristenan itu nggak masuk Indonesia. Ya. Keselamatan hanya ada di Yahudi Israel. Juru selamat berdasar kasihnya dan belas kasihannya. Ya. Jadi kalau Allah tidak jadi manusia, tidak ada kekristenan menyebar ke seluruh dunia. Itu hanya untuk Yahudi doang. Keselamatan itu hanya untuk umat Yahudi doang ya. Anak ya, yang Allah bilang engkau anakku kupanggil dari Mesir, ya cuman untuk Yahudi doang.
Nah, poin ini paling penting, kita bersyukur Allah menjadi manusia. Kalau tidak begitu, kita yang di Indonesia tidak mungkin bisa punya peluang untuk keselamatan itu. Nomor 4, nubuat tidak digenapi, termasuk Kejadian 3 ayat 15 ya. Ya, yang apa itu keturunan perempuan akan meremukkan kepalanya iblis, sementara iblis meremukkan tumitnya. Ya, karya penyelamatan tidak terjadi. Nomor 5, Allah mengingkari sifat kasihnya sebagai Allah sekalian alam, Allah seluruh bumi. Masa iya Allah hanya untuk bangsa Israel? Puji syukur, faktanya Allah menjadi manusia kurang lebih 2000 tahun lalu. Setelah selesai berkarya, kembali lagi ke surga tahun 33 Masehi sebagai satu-satunya Allah yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih, Ustadz 717. Bapak Ibu Saudara, clear ya. Kalau Allah tidak jadi manusia, kekristenan tidak menyebar ke seluruh dunia. Ya, sebab segala aturan Taurat itu khusus untuk Yahudi. Ya. Jadi bayangin kalau kalau Allah tidak jadi manusia namanya Yesus, ya. Jadi terjawab sudah ya pertanyaan mengapa Yesus harus jadi manusia, ya. Makanya ini ada pembahasan, kalau tidak jadi manusia ya kekristenan tidak menyebar ke seluruh dunia, keselamatan hanya ada di Yahudi tok. Ya, Taurat masih dijalankan, orang beragama masih ada sampai hari ini. Agama Yahudi maksudnya ya. Ya, very clear ya. Ya, kita bersyukur ternyata Allah itu menjadi manusia. Nah, yang tidak dipahami setelah jadi manusia 33 tahun, balik ke surga jadi apa? Ya balik lagi jadi firman. Kan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Lalu balik lagi ke surga jadi apa? Jadi firman adalah Allah, firman Allah. Wahyu 19 ayat 13. Very clear gitu kok. Ya. Jadi di surga mestinya ada firman dan Allah. Betul, firman ini memakai namanya yang baru yaitu anak domba. Maka di surga ada anak domba, ada Allah. Wahyu 22 ayat 3, ada tahta Allah, ada tahta anak domba. Dan hamba-hambanya beribadah kepadanya, beribadah kepada Allah, beribadah kepada anak domba. Tahta Allah dan tahta anak domba itu satu tahta. Ya, Allah dan anak domba itu satu, sama saja dengan Allah dan firman dulu di dalam Yohanes 1 ayat 1. Ya, pendeta-pendeta yang tidak paham ini pasti nggak ngerti ya, no? Termasuk pendeta yang sudah tua itu pengepul segala rupa yang bisanya cuma maki-maki ya. Pengepul segala rupa ya, bisanya cuma maki-maki, ditantang debat tidak punya nyali. Pengepul segala rupa, mana nyalimu? Loh, kalau HTD begitu ya, mana nyalimu ya. Kamu tidak paham bahwa Allah menjadi manusia namanya Yesus, balik lagi ya. Firman menjadi manusia, balik lagi jadi firman. Kamu bisa baca enggak Wahyu 19 ayat 13 ya. Ya, balik lagi jadi firman ya. Itulah sebabnya Allah menjadi manusia. Kalau Allah nggak jadi manusia, nggak ada Kristen sampai Tanah Batak, Maluku, Papua, sampai Indonesia nggak ada. Ya, karena Allah yang benar cuman untuk Israel waktu itu, ya toh. Makanya Taurat harus batal. Karena Taurat ini memang khusus untuk Israel. Yang ngerayain Paskah itu yang ngalamin kan cuman Israel doang. Ya. Ya, clear ya, yang di padang gurun, terus nanti ada pembuatan bait Allah segala itu kan cuma Israel doang yang ngalamin ya. Ya, jadi karena Allah menjadi manusia, firman menjadi manusia, maka kekristenan menyebar ke seluruh dunia. Ngerti sekarang? Ya, betul. Pendeta-pendeta yang cuman bisa maki-maki, saya tantang, mana nyalimu ya. Setiap Rabu malam kami ada debat, silahkan masuk di Zoom kami, sudah kita share kemana-mana ya. Setiap Rabu malam, mana nyalimu? Pengepul segala rupa, jangan mengandalkan umur tua doang, maki-maki doang. Mana nyalimu? Ya.
Kalau saya begitu ya, nggak akan berani dia, wong dia dasarnya Tritunggal. Tritunggal itu nggak akan berani debat sama HTD, nggak akan berani, ya. Yang Allah 3 biji itu nggak akan berani, ya. Ya Allah itu esa. Siapa? Yesus Kristus. Kalau Allahmu bukan Yesus Kristus, dijamin kamu bukan orang Kristen, ya. Kalau orang Kristen itu Allahnya esa. Esa itu satu. Siapa? Yesus Kristus. Juru selamatnya Yesus Kristus. Tuhannya Yesus Kristus. Ada Bapa enggak? Enggak. Anda yang masih penyembah Bapa, pasti Bapak Iblis. Yohanes 8 ayat 44. Makanya nggak ada yang berani debat sama HTD. 10 lawan 1 pun nggak ada yang berani. Ngerti? Ya. Ya. Ya, clear ya. Termasuk menjawab seperti ini, mengapa Allah harus jadi manusia? Tanyain kayak ke pendeta-pendeta itu kagak ada yang bisa jawab. Oh iya ya, semua ayat Alkitab ya. Iya. Karena Taurat itu hanya untuk orang Yahudi, ya. Ya. Tentu saja kekristenan tidak akan menyebar ke, makanya Yesus memilih Paulus ya toh, untuk apa? Menjadi alatku untuk semua bangsa-bangsa yang lain. Ya. Kisah 9 ayat 15. Ya. Paulus yang Ananias saja yang suruh ngurapi Paulus kan, Ananias kan nggak mau. Lalu Yesus berkata, itu jadi alatku, ya. Gara-gara Paulus kekristenan menyebar toh? Betul. Kalau Yesus tidak datang, kalau Allah tidak datang sebagai manusia, namanya Yesus, ya kekristenan nggak nyampe sini. Ya. Ya kita yang di Indonesia nggak bisa punya peluang untuk selamat, ya. Ya. Sama kalau kekristenan tidak diberitakan nih, ya. Kalau Allah Esa tidak diberitakan oleh HTD, maka tidak ada peluang untuk selamat. Bohong, Tritunggal selamat itu bohong, sebohong-bohongnya. Ya, yang mengimani Tritunggal masuk surga itu nipu, senipu-nipunya. Kalau Anda mau selamat, sembah Yesus Kristus satu-satunya Allah, tanpa kompromi, ya. Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Itu baru Kristen, baru selamat. Ya. Kalau saya tidak beritakan kembali ke Alkitab, Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar, peluang untuk selamat kita nggak ada loh, ya. 2000 tahun disesatkan loh kekristenan, ya. Penyembah Bapa, Anak, Roh Kudus, ya, yang tidak ada di Alkitab, Tritunggal yang tidak pernah ada di Alkitab, ya. Ya puji Tuhan, ya. Jadi ini sama pertanyaan, kenapa HTD selalu memberitakan Allah Esa? Loh, kalau tidak diberitakan Allah Esa, nggak selamat kita, nggak main-main, ya. Sama dengan pertanyaan, kenapa Allah harus jadi manusia? Loh, kalau Allah nggak jadi manusia, Indonesia, kita yang di Indonesia nggak bisa selamat. Itu khusus untuk Israel doang, ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Sebelum mengakhiri, saya mau sampaikan lagi, cek saja ya. Kalau Anda salah memposisikan Yesus. Yesus itu Allah. Yesus itu Tuhan Allah. Yesus itu juru selamat satu-satunya disembah di surga. Lalu kamu posisikan cuman jadi anak, cuman jadi putra yang masih sujud kepada Bapamu itu. Dijamin Yesus yang ini bukan Tuhan, tapi hantu. Meskipun kamu teriak-teriak tiap hari, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tidak pernah ada Tuhan masih sujud pada Allah. Tidak pernah ada. Jadi siapa yang sujud pada Allahmu itu? Hantu. Hantu Yesus sujud pada Bapak Iblismu. Pasti, karena kamu salah memposisikan Yesus yang Allah, kamu posisikan sebagai anak, masih sujud pada Bapamu itu. Clear? Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya. Tantangan saya 10 lawan 1 masih berlaku. Diejek itu di medsos itu. Nggak pernah ada pendeta yang berani itu ditantang HTD 10 lawan 1. Ya, pendeta Tritunggal, mana nyalimu? Ya. Ya, tidak ada yang berani itu, ya. Haleluya. Amin.